Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung sebagai salah satu bentuk rasa nasionalisme terhadap negara. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Kembali, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Anak-anak, sekarang marilah kita melakukan kegiatan literasi selama 15-20 menit untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tujuan dari pembelajaran hari ini diantaranya, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, kalian mampu menilai cerita secara perinci. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, kalian mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, kalian mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah secara perinci. Lalu, setelah berdiskusi, kalian mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci.
Setelah mengamati gambar, kalian mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anak, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Temanku, apa pekerjaan orang tuamu? Nah, sekarang ada sebuah cerita. Yuk kita baca bersama-sama. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, yang barusan kita baca mengenai cerita tupai dan ikan gabus. Dalam cerita tersebut terdapat unsur-unsur cerita. Apa itu unsur cerita? Unsur cerita adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Sebuah cerita jika dipahami secara mendalam, maka akan dijumpai di dalamnya terdapat unsur-unsur penting sebagai penyusun sebuah cerita. Unsur-unsur ini digolongkan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur cerita intrinsik diantaranya ada tema, amanat, tokoh atau karakter, latar belakang cerita, alur, dan sudut pandang. Sedangkan untuk unsur cerita ekstrinsik ada biografi penulis, cara pandang penulis, kondisi saat dibuat karya sastra, ada budaya atau adat istiadatnya, situasi politik, sejarah, dan keadaan ekonomi yang sedang terjadi pada saat itu.
Nah, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Silahkan kalian menuliskan unsur-unsur cerita pada kolom peta pikiran yang sudah disediakan ya. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut terbuat dari kayu yang dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang proses pengolahan kayu. Nah, tugasmu sekarang menjawab pertanyaan berikut ini dengan benar. Nomor 1, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Lalu yang kedua, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu. Dan yang ketiga, bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu. Silahkan dikerjakan tugasnya di buku tulisnya. Nah, sekarang kalian lihat ada peta hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar tersebut. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, ini adalah dari tahun 1950, 1985, 2000, tahun 2005, tahun 2010 sampai tahun 2020. Dapat dilihat dari peta tersebut bahwa hutan-hutannya semakin berkurang ya. Dari warnanya bisa terlihat di tahun 1950 warna hijaunya masih penuh. Dari tahun ke tahun berkurang sampai ini menggambarkan bahwa hutan di Kalimantan ini lama-kelamaan menjadi sedikit ya. Nah, pada 1950 hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Jadi hutannya itu masih banyak. Lalu di tahun 1985 hutan di Kalimantan masih luas dan di tahun 2000 hutan di Kalimantan mulai berkurang. Lalu di tahun 2005 hutan di Kalimantan banyak yang berkurang dan di 2010 hutan Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Dan yang terakhir di tahun 2020 hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Nah, jadi bisa terlihat ya bahwa hutannya ini banyak ditebang dan dijadikan lahan pemukiman sehingga hutan-hutannya menjadi sedikit. Nah, menurut kamu, bagaimana kenampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030? Warnai peta berikut ini dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Silahkan kalian gambar di buku gambarnya, lalu diwarnai ya warna hijau jika masih menemukan pohon di tahun 2030. Jadi penampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030 sesuai dengan prediksimu, kira-kira seperti apa hutan di Kalimantan pada tahun 2030. Anak-anak, pembelajaran untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajarnya, tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.